Nah, perubahan perilaku atau bisnis apa saja yang bisa kita lakukan atau kita buat di era new normal ini? Nah, yang pertama yaitu usaha atau bisnis di bidang kesehatan. Nah, dengan pandemi ini banyak orang ataupun masyarakat itu lebih melihat menjaga kesehatan, mulai dari penggunaan masker, kemudian minum ataupun makanan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan ataupun menjaga stamina tubuh. Nah, tentu ide-ide bisnis yang mengarah ke bidang kesehatan, misalkan seperti menjual masker, hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan. Kemudian selain itu kalau di bidang makanan, mungkin salah satunya itu misalkan menjual lemon, menjual madu. Nah, itu salah satu peluang bisnis yang teman-teman bisa manfaatkan. Nah, yang kedua yaitu pengantaran barang. Jadi masyarakat di era new normal ini memiliki pergeseran sedikit. Kalau kemarin-kemarin mau ke pasar, cus langsung ke pasar, kan gitu ya. Mau ke supermarket, cus langsung ke supermarket. Nah, kalau sekarang orang-orang lebih berhati-hati kalau misalkan mau pergi keluar rumah seperti itu. Sehingga tipe-tipe bisnis dengan pengantaran gratis sampai rumah ini menjadi salah satu hal yang sangat dipentingkan juga oleh masyarakat. Misalkan mau beli bawang, mau beli sayur, nah diantar ke rumah, tentu itu menjadi pilihan alternatif ketimbang orang itu harus pergi ke pasar untuk membeli langsung. Nah, sehingga ide-ide bisnis dengan pengantaran gratis ke rumah itu menjadi salah satu bisnis yang banyak dicari oleh orang, karena orang lebih berpikir mau keluar rumah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu bisnis parcel sembako ataupun paket sembako. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, banyak orang juga yang berdonasi kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan seperti itu, yang terkena dampak pandemi ini. Nah, orang-orang dermawan tersebut biasanya membagikan sembako. Nah, ini juga peluang untuk kita, di mana kita bisa membuat paket-paket sembako yang tentu terjangkau juga, yang nantinya kita tujukan untuk digunakan sebagai donasi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu produk makanan beku atau frozen food. Nah, masyarakat sekarang ini kan kebanyakan bekerja dari rumah. Nah, tentu konsumsi untuk makanan itu akan meningkat, kan seperti itu. Nah, banyak juga orang-orang yang menstok atau membeli produk-produk makanan untuk di stok untuk beberapa hari seperti itu. Nah, olahan makanan dengan beku itu ataupun frozen food memiliki minat yang tinggi saat ini. Nah, salah satu ide bisnisnya misalkan donat frozen, kemudian nugget seperti itu, kemudian pisang coklat frozen seperti itu. Nah, olahan-olahan makanan yang bisa dibekukan atau frozen, di mana nanti masyarakat ataupun orang itu secara praktis dapat makan makanan enak namun mudah dibuat seperti itu. Tinggal goreng, kita tinggal beli yang frozen atau yang beku, kemudian orang setelah beli langsung digoreng saja seperti itu. Nah, selain itu juga misalkan kalau misalkan mau makanan yang lain seperti misalkan pizza. Nah, pizza frozen ataupun makanan lainnya itu kan gampang ya, setelah dibeli itu gampang disajikan. Nah, makanan-makanan yang seperti itu, nah banyak yang akan digemari. Kemudian ide selanjutnya yaitu seperti makanan ringan atau snack. Nah, produk cemilan atau snack saat ini memang juga sangat digemari oleh masyarakat. Kenapa? Ya seperti tadi, era pandemi, era pasca pandemi atau keadaan normal ini membuat masyarakat itu lebih berpikir untuk keluar rumah, sehingga kebanyakan di rumah. Otomatis kegiatan yang dilakukan tentu membutuhkan mungkin kita bisa katakan memiliki konsumsi terhadap makanan yang
lebih ataupun meningkat seperti itu. Cemilan-cemilan misalkan seperti keripik, kemudian makanan-makanan cemilan lainnya, misalkan dengan rasa-rasa seperti kentang goreng, seperti sos bakar itu. Nah, makanan-makanan yang bersifat snack atau cemilan ini akan memiliki daya beli yang tinggi seperti itu di era new normal ini. Nah, itu juga bisa jadi teman-teman jadikan salah satu ide bisnis. Misalkan teman-teman belajar buat keripik misalkan, atau yang paling praktis misalkan nanti di akhir video akan saya sharing link pembuatan cemilan-cemilan yang dengan modal rendah, kemudian teman-teman juga gampang praktekinnya dengan untung yang lumayan juga seperti itu ya. Di akhir video akan saya berikan linknya untuk teman-teman bisa melihat ataupun menonton kira-kira produk-produk apa nih yang gampang dengan modal murah dan bisa teman-teman juga lakukan seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu produk yang bersifat hobi. Nah, produk ini maksudnya apa ya? Nah, kebanyakan orang di rumah ataupun mungkin bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu tentu memiliki hobi. Nah, kalau ibu-ibu kira-kira hobinya apa? Memasak. Nah, bapak-bapak ngurus kebun gitu misalkan, ataupun ngurus hewan peliharaan yang dia senangi. Nah, itu bisa menjadi peluang teman-teman. Nah, ibu-ibu contoh memasak, dia hobinya. Memasak membutuhkan apa? Bahan-bahan mentah, tepung mungkin, vermipan misalkan. Vermipan untuk apa? Nah, kemudian alat-alat. Nah, memasak tentu perlu alat kan? Nah, alat-alat juga. Nah, produk-produk seperti itu yang sekarang ini ya meningkat pembeliannya, daya belinya itu meningkat. Kalau misalnya bapak-bapak tanaman apa yang kita jual? Tanaman hias misalkan. Apa? Kemudian produk tanaman yang menghasilkan buah misalkan seperti mangga ataupun pohon durian misalkan. Kenapa? Karena sudah kebanyakan di rumah. Jadi bapak-bapak ataupun ibu-ibu juga ataupun kakak-kakak akan menjalankan hobinya. Nah, itu menjadi peluang kita dalam membuat ide bisnis seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu, kan kita udah tahu nih, misalkan, oh, saya mau buat ini, saya mau jual ini. Nah, kita sudah tahu, sudah punya ide. Kemudian kita harus ngapain? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman untuk akses kelas selanjutnya, teman-teman bisa masukkan kode APS 55MI. Ini